Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kita termasuk yang mendapatkan salawat tersebut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, kembali kita bersama kajian al-usulul lati bana 'alaiha ashabul hadis atau ahlul hadis da'watahum ila Allah, atau usul hadis ahli hadis bid da'wah ila Allah. Landasan-landasan utama para ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saya ingatkan kembali bahwa ahlul hadis yang dimaksud bukan pakar hadis. Ya, bukan pakar hadis atau ulama hadis. Karena maksud yang di sini adalah seperti kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis. Yang dimaksud di sini adalah semua yang memakai hadis. Karena ada yang tak memakai hadis nanti. Hadis diterimanya tapi di karantina atau diisolasi mandiri, atau isolasi kadang-kadang pakai ventilator pula. Jadi sampai tidak diamalkan atau diyakini. Diterima memang. Ya tidak mungkin orang menolak hadis kan kafir dia, tidak boleh. Tapi diterima tapi tak digunakan. Disimpan dulu sampai disesuaikan. Kalau sesuai baru terima, kalau tak sesuai tetap di karantina. Ini kan namanya menolak dengan syubhat. Dengan itu selamat daripada kalau dari kekufuran. Sebab menolak hadis, siapa menolak hadis, menolaknya itu kafir memang. Tapi kalau tidak mungkin seorang beriman, orang Islam menolak hadis. Cuman ada yang menolaknya dengan syubhat, Semoga Allah jauhkan kita dari syubhat. Karena syubhat itu mesti ada baun haknya, aromanya aroma kebenaran, tapi berisi lawan kebenaran apa? Langsung bohong ya. Kebenaran berarti mengandung kesalahan dan kebatilan. Kalau tidak ada syubhat namanya, karena syubhat itu campur-campur. Kalau murni batil orang tolak langsung. Tapi kalau ada aroma haknya di dalam, seolah-olah hak padahal batil, itu namanya syubhat. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih dalam masalah at-tawassul. Jadi tawassul ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan atau dilarang. Jadi disyariatkan dibolehkan kan? Kalau tidak disyariatkan berarti dilarang karena menyimpang. Nah, misalnya kemarin sudah disebutkan oleh penulis hafizahullah, yaitu tawassul yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula sahih dari amalan seorang pun sahabat Nabi alaihi salatu wasallam atau as-salaful ummah atau para imam yang mu'tabar, seperti tawassul dengan malaikat, tawassul dengan zatnya malaikat, atau dengan nabi-nabi setelah wafat mereka, atau dengan para wali, atau orang-orang saleh, atau orang-orang yang di kuburan,
yang dikeramatkan, baik dengan kedudukan mereka atau dengan zat-zat mereka sendiri, tubuh-tubuh mereka, atau bersumpah atas nama mereka kepada Allah SWT, bersumpah demi wali, demi nabi, demi malaikat Jibril dan sebagainya, atau dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka. Ini semuanya dilarang di kalangan ahlus sunnah atau ahlul hadis. Dilarang karena apa? Karena kalau sudah bertawasul seperti ini, berarti melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan masuk juga. Apa namanya? Dilarang masuk. Masuk juga. Malyam? Subhanallah. Iya, melanggar. Berarti melanggar. Ada larangan, dilarang masuk. Misalnya ruangan khusus akhwat, masuk juga. Gimana? Pelanggaran enggak? Ya, pelanggaran. Iya. Cuma untuk hukumannya ringan kan? Kalau berat, na'udzubillah. Nah, dalil-dalil tentang dilarangnya tawassul yang tidak disyariatkan itu, satu kemarin sudah sebut, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang dia izinkan. Kecuali bagi orang yang dia izinkan. Buat siapa? Siapa yang Allah ridai. Jadi izin kepada yang beri syafaat dan ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Berarti kalau tuntun nak minta syafaat itu mintanya ke Allah supaya diizinkan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta ke Nabi. Nabi sudah meninggal sekarang. Maka ikutilah arahan Allah Subhanahu wa taala dalam mengharapkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Kan orang-orang kan mengatakan dengan alasan logis dan filosofisnya bahwa Nabi itu kan mulia di sisi Allah. Betul? Wali itu dekat kepada Allah, saleh, dekat kepada Allah. Yang mengatakan itu kaum muslimin dan muslimat. Walaupun dekat, tapi kalau tak diizinkan tetap tidak bisa. Walaupun dekat tapi tak diizinkan tetap tidak bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menurut kita mungkin wali ini dekat dengan Allah. Menurut kita, ya zahirnya dia orang saleh. Zahirnya dia orang saleh. Tapi apakah hakikatnya benar seperti itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu hakikatnya. Maka kalau tidak diizinkan, tidak ada syariatnya, maka tidak boleh kita mengada-ngada. Karena tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan. Allah izinkan. Karena disebutkan yang seperti apa yang diizinkan. Kemudian waqala ta'ala, dalil yang kedua yang disebutkan di sini, dalilnya banyak sekali. Kemarin ketika dengar banyak, tuan-tuan tidak mau kita lanjutkan kan? Ya, 3 pekan yang lalu masih banyak. Lanjutkan, diam semua. Ya, salah tingkah nak dijawab terus, awak dah capek. Nak dibilang dah, segan pula. Akhirnya diam semua. Akhirnya saya memahami dari cara pandangan tu, Masya Allah. Ya, dah berat memang. Saya pun merasakan apa yang tuan-tuan rasakan. Ya kan, lama saya duduk di situ daripada duduk sini. Duduk sini kan baru 10 tahun. Duduk di situ dulu sejak, coba bayang, di Madinah 15 tahun, di Jakarta 2 tahun, di Darun 7 tahun, di SD 6 tahun. Nah, itu duduk situ terus saya. Jadi tuan-tuan kalau nak apa, nak duduk sini sabar dulu. Kaum muslimin, lama saya duduk situ. Itu pun kalau pergi umrah saya duduk situ lagi. Coba hadir di masjid ilmu, di Masjid Nabawi atau di depan syekh-syekh kita yang masih hidup. Semoga Allah menjaga mereka, amin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau pergi umrah paling bahagia itu selain ibadahnya adalah bertemu dengan masyayikh. Nah, kaum muslimin, berkata Allah SWT, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amittakhadhu min dunillahi syufa'a
Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi asy-syafa'atu jami'an lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Apakah mereka hendak menjadikan para syufa'a ya selain Allah, ingin mendapatkan atau menjadikan selain Allah sebagai syufa'a yang berikan syafaat? Awalau kanu la yamlikuna syai'an, padahal mereka sekalipun mereka tidak memiliki apapun, wala yaqilun, dan juga tidak berakal. Apa yang maksud? Yaitu para berhala-berhala yang dijadikan sembahan itu tujuannya sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, sebagai pemberi syafaat seperti dalam ayat yang setelahnya nanti. Nah, padahal mereka tidak memiliki apapun. Tadilah sering kita sebutkan di masa jahiliyah itu, ketika mereka hendak musafir, dibawa patung dari batu itu kan berat, iya tak? Payah bawanya. Akhirnya mereka buat dari tepung, diadon dengan apa namanya, dengan susu, macam nak buat apa tuh, brownies. Macam nak buat brownies. Ya, ini dibuat patung dari tepung, dikeringkan dengan susu dicampur, akhirnya dibuat. Saya tidak nyindir loh, jangan salah paham. Tapi kalau ada tidak ada masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika sampai di perjalanan, habis bekan, Tuhannya dimakan. Kan la yamlikuna syai'an, tidak milik, tidak punya apa-apa, kita yang miliki dia. Ditidurkan, tidur dia. Ditegakkan, tegak dia. Dicampak, tidak timbul-timbul. Campak ke laut, tidak timbul-timbul dia. Bahkan hancur jadi makanan ikan. Tapi mereka ingin mengatakan itu sebagai syufa'a. Sama dengan orang yang juga mengkeramatkan kuburan, padahal orang itu kan sudah jadi dah hancur jadi tanah dan sebagainya. Karena tidak sedikit klaim yang dusta. Saya pernah ya bersahabat, tidak terlalu dekat lah, tapi dekat lah. Ya pernah tidur sama kan di rumah di Sumatera Barat, di Padang. Tapi dia bukan orang Padang, orang sini. Ketika terjadi apa namanya, penggalian kuburan, karena dipindah kampungnya. Jadi salah seorang datuk beliau diwalikan, dianggap wali. Sehingga ketika kuburannya dia tidak boleh ikut kecuali keluarga terdekat. Termasuklah dia, karena cucu kan, cucu kandungnya. Karena kawan saya sambil beguro saya tanya, karena isunya keluar di berita tak rusak tubuhnya. Tentu kan nak cari tahu pula, masa itu tuh udah lama sekali, tahun 91 lah. Tonton belum lahir lagi. Yang itu kan belum lahir kan? Iya, tahun 2000 lahir kan? Makanya belum lahir, jauh. Saya tanya sampai bergurau kan, betul Datuk kamu tuh tak rusak tubuhnya? Apungnya, tulang tak ada nih. Tulang aja tak ada lagi katanya. Tapi isunya kan keluar gitu. Ya orang ini dusta tadi katanya. Nah iyalah, ikut kamu ngangkat, ikut katanya, ikut menggali. Jadi ternyata isu yang keluar, tubuhnya tak rusak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kedudukannya di sisi manusia mungkin tinggi, tapi di sisi Allah saya tahu. Di sisi kita mungkin dianggap syekh wali, tapi di sisi Allah wallahu taala alam. Karena tidak sedikit ya kan rahasia-rahasia ketika terbongkar. Ada seorang kiai dulu selalu Jumatnya ke Masjidil Haram. Iya, selalu ke Masjidil Haram. Nah, tetapi ternyata subhanallah, ada sebuah kamar di rumahnya tidak boleh dibuka sekalipun oleh istri dan anaknya. Dan ketika meninggal dia wasiatkan jangan sampai dibuka. Jangan sampai dibuka. Subhanallah, ketika dibuka ternyata di tempat buang airnya, di atas tempat
letakkan kaki itu mushaf Al-Qur'anul Karim. Nasallallahu salamatan afiyah. Jadi di sisi kita saleh. Tiap Jumat ke Makkah salat Jumatnya. Cuma waktunya sama dengan kita. Masuk akal juga itu. Karena mungkin dimajukan waktu sana seperti waktu di sini untuk syekh khusus. Untuk syekh khusus. Nah, kan mungkin aja kan. Ya orang kadang-kadang cara berpikirnya ketika sesuai bisa saja yang tak masuk akal diakal-akalin. Yang jelas-jelas masuk akal tak masuk akal. Ala kulli hal, maka kedudukan orang itu di sisi Allah belum tentu seperti kedudukannya di sisi manusia. Kita lihat Pak Bupati, Pak Wali Kota, Masya Allah orang besar. Ya memang kita hormati. Ya, jangan coba-coba orang wali kota saya dicabut KTP itu. Ya, harus kita hormati. Dan memang agama kita menyuruh kita menghormati mereka. Dan mau gubernur, ya kita ta'zim kepadanya, taat pada perintahnya. Tapi di kuburan bisa jadi wali lagi dia. Wali kuburan itu tidak bisa, apa jadi wali kota. Maka yang akan menentukan dekat jauhnya posisinya, tinggi rendahnya sisi Allah bukan jabatannya tadi, bukan karena jabatan wali kotanya. Di sisi manusia dia tinggi, tapi sisi Allah wallahu alam. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pejabat itu dengan jabatannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka la yamlikuna syai'an wa la yaqilun, tak punya apa-apa dan tidak pula memahami. Diajak bercakap, bisu. Minta tolong, diam. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan ya Muhammad, kepada siapa? Yang mengambil syufa'a selain Allah tadi, yang mengharapkan bantuan-bantuan dari selain Allah tadi, katakan hai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an, syafaat itu semuanya milik Allah. Syafaat dari malaikat, syafaat dari nabi, syafaat dari wali, syafaat dari orang tua, syafaat dari anak untuk orang tuanya, syafaat dari jemaah untuk syekhnya, ustadznya. Ada kan? Ada tuh? Ya adalah, insyaallah. Itu semuanya atas izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau tidak diizinkan ridha, tidak ada gunanya. Makanya mintalah kepada yang memiliki. Siapa yang memilikinya? Allah. Siapa memiliki? Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti dalam hadis yang panjang dan kita syafaat Sahih Bukhari itu, Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh umat manusia di padang mahsyar, apa yang dia lakukan? Kok pada tidak tahu? Apa dia lakukan dulu? Ketika datang kepada orang, datang ke Adam, Adam angkat tangan. Datang ke Nuh, Nuh menyerah. Datang ke Ibrahim, Ibrahim merendah. Datang ke Musa, Musa tak sanggup. Datang ke Isa, Isa mengaku tidak bisa. Akhirnya dia minta datanglah kalian ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi. Kaum muslimin, maka Nabi katakan analah, analah. Ini memang bagian saya. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung assalamualaikum. Ya Allah, beri syafaat gitu. Hah? Apa yang dilakukannya? Minta izin dulu saya. Kan sujud dia, di mana sujudnya? Ini perlu dibaca lagi nih. Gimana sujudnya Nabi? Pada mahsyar, bilang pada mahsyar. Memang di pada mahsyar tadi tahib. Sujud di bawah arsy. Kenapa di bawah arsy sujudnya? Sujudnya ke arsy atau sujudnya ke Allah? Nah, tidak percaya tuan-tuan. Boleh sujud ke arsy? Boleh sujud ke Ka'bah? Boleh? Ke maksudnya bukan menghadap. Sujud karena Ka'bah boleh? Boleh? Tidak boleh. Itu makhluk. Makanya sujud kita kepada Allah. Makanya Buya Hamka ketika didebat oleh orang agama lain, dulu
Orang Islam tuh nyembah batu katanya. Ya Imam Abu Hangka jawab, tujuan dengan arah tidak sama kawan katanya. Tujuan dengan arah tidak sama. Kalau kita semua yang dari barat menuju Jakarta menuju mana? Timur. Tapi ada yang turun di Jakarta, ada yang turun di Surabaya, ada yang turun di Papua, ada yang Papua Nugini. Iya kan? Semua ke arah timur. Jadi tujuannya searah memang, tapi tujuannya tidak sama. Ada yang menuju Jakarta, ada yang menuju Surabaya, ada yang menuju, sebutlah saya, Bandung, Solo, gitu aja kok repot. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi tujuan tidak sama. Kami memang sujud mengarah Ka'bah, tapi tujuan kami sujud kepada Allah. Nabi sujud nanti di padang mahsyar di bawah aras. Sujud ke aras atau sujud ke siapa? Ke Allah. Berarti Allah di atas aras. Gitu aja kok repot. Kan mudah beriman itu sebenarnya, kalau bukan karena tuntun yang bersulit. Iya. Makanya akidah dalam Islam itu sangat mudah. Kalau bukan dipersulit oleh orang-orang yang mengambil ilmu dari selain Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akhirnya payah. Yang muhkam jadi mutasyabihat. Ayat muhkam jadi mutasyabih. Mutasabih lebih mutasyabihat lagi. Akhirnya lebih banyak ayat mutasyabihat dari muhkamat jadinya. Padahal Allah katakan hunna ummul kitab. Fihi ayat minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Ummul kitab, sebagian besar Alkitab itu adalah muhkam. Wa ukhara mutasyabihat. Ada sedikit yang lain yang mutasyabihat. Ini jadikan pokok Al-Quran adalah tauhid, dan ayat tentang tauhid jadi mutasyabihat. Akhirnya berubah apa yang dikatakan Allah dengan apa yang kita katakan. Sulit berakidah jadinya. Ya, sebab kalau seandainya di atas aras berarti ngambil tempat. Kalau ngambil tempat sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti bukan Tuhan. Kalau begitu Allah tak boleh di atas. Tak boleh di atas aras. Lalu di mana? Pokoknya jangan bilang di atas aras, di mana-mana. Di mana-mana tempat pun tak. Satu tempat tak boleh, tapi berbagai tempat boleh. Lucu juga kan. Ini lucu yang seperti ini. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan Allah di mana. Allah di atas arsy. Perlu ada arsy? Ya jelas tidak. Kan sudah kita katakan tidak semua yang di atas memerlukan yang di bawahnya. Justru yang di bawah memerlukan yang di atas. Coba lihat nih, lampu ini di mana? Di atas atau di bawah dia? Terus apa loteng perlu lampu atau lampu perlu loteng? Mandanglah, tengok sudah. Baik, berarti tidak semua yang di atas memerlukan yang di bawah. Justru kita yang di bawah memerlukan yang di atas. Gitu aja kok repot, tonton. Makanya akidah itu indah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka buang segala subuhat-subuhat itu, antum akan lapang. Faman yuridillahu yahdi wa yashrah sadrahu Islam. Tapi mau kalau nanam sawit ditebang-tebang dulu, semak-semak itu kan, kayu-kayu besar ditebang. Kalau tidak masuk dia. Al-Quran tak akan masuk. Kalau masih subuhat masih ada bersarang di akal kita, Al-Quran hadis tak masuk. Not, apa katanya? No entry. Apa sebab? Anda tidak masuk kategori. Syaratnya apa? Belum divaksin. Belum divaksin, dilarang terbang. Ya Mas? Nah, sampai sekarang tidak bisa terbang teman. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakanlah hai Muhammad, hanya milik Allah seluruh syafaat itu. Lihat, mendahulukan apa namanya objek daripada subjek, itu menunjukkan al-hasr, hanya. Makanya masih tonton, masih ingat kisah seorang laki-laki punya istri seorang pakar nahu. Masih ingat? Lupa ya. Jadi pas istrinya sedang masak-masak di dapur, dia deketin, bisik di telinganya, ya habibati uhibbuki, aku cinta kepadamu. Lari istrinya, mari, apa namanya, tanggapannya dingin. Loh, kamu kok marah?
Kan abang bilang aku cinta padamu. Apa kata istrinya? Kalau kau katakan ana uhibbuki, saya mencintaimu, masih ada kemungkinan mencintai yang lain. Ana uhibbuki wa ana uhibbuha. Ya, saya mencintaimu dan cintainya. Lalu gimana yang katanya, kalau betul cintamu hanya padaku, katakan iyyaki uhib, hanya kepadamu aku cinta. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dah, hafal itu sih. Nanti sampai di rumah iyyaki uhibbu ya. Ya, kalau ini berisiko juga, paling apa namanya, punya istri guru nahwu nih. Dia paham makna-makna gitu. Jadi tidak mendahulukan. Harusnya kan qul asy-syafa'atu lillahi jami'an. Tapi Allah katakan qul lillahi asy-syafa'ah. Qul lillahi asy-syafa'atu. Katakanlah milik Allah, hanya milik Allah seluruh syafaat. Lahul mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kamu kembali atau dikembalikan kepadanya. Oleh itu Allah melarang di sini meminta syafaat kecuali kepadanya. Maka Nabi ketika di akhirat nanti sujud, dia di bawah arasy, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, menyebut nama-nama Allah sampai Allah izinkan. Jadi minta izin dulu dah, minta izin. Jadi tidak sembarangan Nabi SAW, tidak langsung ya saya minta syafaat langsung bicara sama Allah, ya Allah syafaat ini, bukan, minta izin dulu, lama sujudnya. Habis itu baru kata Allah SWT, irfa' ra'sak, angkat kepalamu hai Muhammad, selesai dah, aku terima. Isfa' tu syafa', sekarang berilah syafaat, kamu diizinkan. Jelas sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka jangan mengagungkan Nabi melebihi posisinya. Makanya berdoa kepada Nabi boleh apa enggak? Boleh berdoa ke Nabi? Enggak. Berdoa itu hanya kepada Allah SWT. Maka carilah ridha Allah ya dengan mencintai Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah, menaati Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, istiqamah di atas jalan Rasulullah. Insya Allah syafaat itu diizinkan untuk kita, karena Allah tegaskan bukan pada wali-wali, bukan pada nabi-nabi, bukan pada malaikat-malaikat, tapi lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah seluruh syafaat. Ini bukan pendapat saya, yang salah paham enggak ya? Bahasa Al-Quran, kalau enggak bikin terjemah lain sama antum. Hanya milik Allah seluruh syafaat. Tentu tidak paham ini tafsirnya, nah itu tafsirnya dengan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah tegaskan lahu mulkus samawati wal ardi, baginya kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, maka kepadanya kamu dikembalikan nanti. Kaum muslimin dan muslimat, baru saja sudah azan lagi. Subhanallah, Allah Maha Pemurah ya. Baru selesai kita menikmati maghrib, sekarang diberi kenikmatan isya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Silakan azan.
sudah no. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Berkata penulis rahimahullah, fa hadza ma'nahu anna asy-syafa'ata lillahi jami'an. Makna ayat ini adalah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Laisa li ahadin ay yashfa'a 'indahu illa bi iznih. Tak seorang pun bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali karena izinnya. Tuan-tuan masih ingat tadi Nuh, Adam tak mau karena sulit izinnya. Izinnya sulit. Nuh tak berani. Ibrahim Al-Khalil, Khalilur Rahman, angkat tangan. Ini kan orang-orang dekat semua, ulul azmi minar rusul. Izinnya tak mudah. Hanya diberikan kepada yang khawasul khawas. Ini yang baru khawasul khawas itu ya. Bukan yang karangan kita sendiri. Ini yang khusus untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka perizinannya, kalau enggak kan majulah mereka semua. Kalau memang izinnya mudah. Jadi tidak ada yang bisa berikan syafaat, ya, siapapun orangnya, kecuali dengan izin Allah tabaraka taala. Sekarang kita minta syafaat kepada orang yang di kuburan atau nabi yang dikuburkan atau malaikat. Menurut kita, di mana kita bisa pastikan izin itu ada? Ya, saya tidak ada ketentuannya. Oh, karena mereka dekat dengan Allah. Menurut antum, menurut kita, ya kita menghukum dengan zahir. Alhamdulillah, syekh itu saleh, syekh itu ahli ibadah, syekh itu dekat dengan Allah. Buktinya apa? Hajinya 50 kali, Jumatnya ke Mekah terus, iya kan? Ya, memang tinggalnya di Mekah memang syekh. Nah, Jumatnya di Mekah terus, ya, salat selalu sab terakhir, ya, sab pertama. Ini zahirnya kita rajin bersedekah, orangnya masya Allah dicintai masyarakat. Ya, kita berharap pada Allah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah izinkan nanti dia memberikan syafaat untuk kita. Tapi jangan minta ke dia, minta kepada Allah yang memiliki, karena itu bukan hak dia. Jelas? Maka kita lakukan sesuai dengan yang Allah anjurkan dan perintahkan. Orang berilmu, orang saleh, kita ta'zim, kita hormati, kita muliakan, kita angkat derajatnya, kita bela. Iya, kita bela harga dirinya. Kalau ada yang melecehkan, kita bela.
Yes ya. Kalau perlu sakit kita yang ngurus. Ya kalau sehat biar istri yang ngurus. Ini enggak, pas sehat kita yang mengurus, pas sakit suruh istrinya yang ngurus. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kapan saya? Kita belum. Ayolah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita harus muliakan orang berilmu. Mudah-mudahan, dan itu semuanya di batas yang Allah izinkan. Memuliakan orang berilmu menurut batas yang Allah izinkan. Jangan sampai kita mencium-cium kakinya, karena itu tak diizinkan. Jangan sampai kita, na'udzubillah, saking menta'zimnya rela memakan kotorannya. Na'udzubillah. Ini tidak boleh. Dahsyat. Atau menganggapnya tidak pernah salah sama sekali, ya maksum dari kesalahan. Ini juga tidak benar. Ya sama, lama dia masih manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul, mesti ada salah. Kalau masih ada salah, kalau terbukti salah, lalu kita perkarakan, kita tutupi. Nah, kita tutupi. Tapi dalam bab ini kita tidak ikuti. Paham sih? Paham Ustaz? Jadi salah, jangan itu yang dikonferensi pers kan. Alhamdulillah minggu ini dapat 2 kesalahan Ustaz. Antum keliru, ini Anda akan dapat sapaan yang kayak gitu. Tapi ya subhanallah, semoga Allah tunjukkan yang hak kepada Ustaz. Hak itu jelas baginya sehingga dia memperbaiki kesalahannya. Kalau kita punya kemampuan menjelaskan, jelaskan. Kalau tidak, tutupi. Jelas? Dan jangan ikuti. Inilah cinta yang sesungguhnya itu. Ini cinta yang sesungguhnya. Kalau tidak cinta, bahaya tuan-tuan kalau diikuti semuanya. Ya, semuanya diikuti, salahnya diikuti juga. Sama dengan kita sayang sama anak kita, anak kecil, anak umur 2 tahun, pegang pisau tajam. Karena sayang, biarin aja lah. Karena sayang, biarin aja lah. Insya Allah tidak luka. Habis itu luka baru kita nyesel. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, selama masih manusia biasa, dia masih boleh bersalah. Kalau boleh berarti jangan kita mencari-cari kesalahannya. Jadi laisa li ahadin yashfa'u indahu illa bi iznih. Ini persis kata firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkannya. Taib, bahwa subhanahu wahdah, Allah saja maha suci. Allah sendiri alladzi yaqdiru ala naf'in nas, yang punya kuasa memberi manfaat kepada manusia, wa darrahum, atau mendatangkan mudarat kepada mereka fil hayati, dalam kehidupan ini. Thumma ilaihi marji'uhum jami'an ba'dal mamat, kemudian setelah mati semua kalian kembali kepadanya. Semuanya kembali pada Allah tabaraka wa taala. Baik, makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, wa hadza zahir. Ini makna jelas sekali. Tidak perlu ditafsirkan ayat, jelas kan? Perlu tafsir kali. Tapi banyak juga tidak jelas masalahnya karena banyak pengaburan. Nah, wa hadza zahirun, ini sangat jelas ala anna ittikhadz syufa'a ila Allah taala, bahwa menjadikan pemberi-pemberi syafaat kepada Allah, mengambil selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat, wa tawassula ilaihi, dan bertawassul kepada Allah bima lam ya'zan fihi, dengan sesuatu yang Allah tidak izinkan. Mengambil tawassul, perantara kepada Allah dengan cara yang Allah tidak izinkan, min madahiril isyani lahu subhanah. Ini benar-benar fenomena durhaka pada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tak izinkan, kita buat. Oh enggak, Allah izinkan. Mana dalilnya? Betul kan? Karena hukum asalnya tak boleh mengada-ngada dalam ibadah ini. Ya kadang orang nanya, mana dalil yang melarang ibadah ini? Ya kemudian mana ulama yang mengingkari? Misalnya sekarang orang sibuk dengan acara-acara sekarang ni kan? Mana dalil yang melarang? Memangnya sudah ada di zaman itu. Kalau ada zaman itu tidak dilarang, kita ceritakan berarti boleh. Tapi kalau tidak ada, apa yang mau dilarang? Tidak ada, apa yang mau dilarang? Oh, tidak ada ulama salaf mengatakan tidak boleh katanya.
Memangnya ada barangnya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada ya nggak dilarang lah. Jelas, karena mereka cukup dengan larangan Allah dan Nabi secara umum. Tidak boleh mengada-ngada sesuatu dalam agama kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kadang tuntut, mana larangannya katanya? Apa dalil yang melarang? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu orang-orang jahiliyah itu tersesat karena nanya larangan itu, mana larangan? Akhirnya mereka buat. Lalu setelah dilarang oleh Nabi, baru mereka berontak. Setelah dilarang oleh Nabi, baru mereka berontak. Dulu alasan mereka ngambil patung, tuan masih ingat sejarahnya? Kan kada ada yang melarang kan? Tidak ada larangan, karena ilmu nggak ada masa itu. Tidak ada yang melarang. Menyebarlah sembahan patung di seluruh jazirah Arab. Mula-mula satu orang yang bawa. Siapa namanya? Yang rumahnya Kokin Komai apa tuh? Ingat lupa ya? Amir ibn Lu'ay Al-Khuzai. Siapa dia? Seorang tokoh agama, bukan ulama. Tokoh agama, kaya raya dan dermawan. Setiap ada acara, dia yang jadi donaturnya. Sehingga awal-awalnya duduk depan, lama-lama beri sambutan. Sudah itu jadi ikutan. Kayak gitu prosesnya. Proses belajarnya, acara-acara seremonial, karena banyak sumbangan, duduknya di depan. Lama-lama terbiasa disuruh memberi sambutan. Besoknya diangkat jadi pimpinan. Habis itu ditanyakan masalah agama keadaannya. Malulah tidak jawab. Akhirnya dijawab juga apa adanya. Dan diterima oleh orang. Apalagi ada didukung dana. Akhirnya menyebarlah patung di seluruh jazirah Arab. Akhirnya mereka tanya, mana dalil yang melarang? Nah, ketika datang wahyu ilahi, diutusnya Nabi, baru mereka berontak. Tiba-tiba dilarangnya, tiba-tiba dilarangnya. Sadar, alasan pertama sudah dilarang, bahwa mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu dilarang, meminta salah dilarang, mengambil perantara-perantara kepada Allah dengan cara yang tidak izinkan dilarang. Makanya tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, siapa yang melakukannya berarti termasuk durhaka pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bal fihi musabahatun lil musyrikin. Bahkan ini menyerupai orang-orang musyrikin alladzina abadul asnam, yang beribadah kepada patung-patung. Bihujjatil istisfa'i bihim ilallah. Hujahnya apa? Landasan filosofisnya apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui mereka. Sama. Ya, ada serupa tapi tak sama. Nah, mirip-mirip. Yaitu tujuannya adalah mendapatkan syafaat dari Allah melalui orang-orang ini. Ini kan semuanya dibangun di atas analogi yang keliru. Ya. Ibaratnya Allah itu seperti pejabat lah dimiripkan, atau raja. Dan kita ini rakyat, ada yang durhaka, ada yang pemberontak, ada yang taat, ada yang dekat. Awak termasuk yang durhaka, ya, yang ketika pemilu tak dukung dia. Tiba-tiba ada hajat, maka ketika minta, diterima apa tidak proposal kita? Saya ulang lagi, awak rakyat termasuk durhaka, pajak tak dibayar, vaksin tak dibuat, protokol prokes tak dijaga misalkan. Tiba-tiba pas pemilu kemarin tak didukung pula dia. Tiba-tiba kita minta hajat kepadanya, langsung diterima? Enggak. Apalagi kalau ditanya, kamu dari mana? Oh, situ ada pil yang saya kalah di situ ya. Jadi kiasnya ke sini. Maka kalau antum nak dapat, harus melalui orang dekatnya, melalui Pak Asisten misalnya, atau melalui pimpinan DPRD misalnya, atau melalui ibu, misalnya melalui kerabatnya dan sebagainya. Ini kias benar apa salah ini? Keliru. Karena Allah tidak butuh itu dan tak mengizinkan itu. Makanya sering saya analogikan, kalau tuntun masuk bawa proposal ke kantor Pak Wali,
Ya nak bangun masjid, nak bangun surau, bangun salat, ya. Tiba-tiba sampai di situ ada sofa panjang, enak sofa bapak berguling tuan-tuan di situ. Di depan bapak wali itu. Habis itu sambil berguling, Pak ini proposal saya Pak, gimana? Boleh apa tak? Beradab pun enggak? Beradab pun enggak? Enggak kan? Disepaknya gitu mana? Dipanggil lah mana di Satpol PP disuruh keluar. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, antum kecapean pulang kerja, berbaring di sofa. Mandi pun tak sempat. Tapi ketika terbaring itu memohon ya Allah. Boleh apa enggak? Meminta ya Allah. Kayaknya kalau satu istri nak dapat pijit saya Ustaz. Ya istrinya capek pula pulang kerja juga kan. Akhirnya terpaksa ya Allah, berilah saya yang bisa memijit saya katanya kan. Akhirnya boleh tidak minta kayak itu? Cuma dikabul atau tidak wallahu alam, sana berdoa juga dia. Ya Allah tolong jangan kabulkan doa dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa disamakan. Atau ketika antum sedang bekerja, nyangkul di sawah atau di kebun atau nyabik rumput ya. Ya Allah, semoga cepat gemuk kambing saya ini. Laku 5 juta seekor jadilah. Kan itu misalnya. Mana ada kambing 5 juta saya? Nggak ada ya. Minta yang real aja lah. Berapa yang paling mahal bang? 2,5 juta. Ada 2,5 juta. Ya modalnya 2,6 juta. Kau muslimin dan muslimat, boleh tak berdoa sambil nyabit? Boleh tak? Tapi kalau sempat rombongan Pak Bupati lewat atau rombongan Pak Presiden lewat di sawah, Pak tolong beli kambing saya, mau deh. Tak bisa kamu. Jadi ternyata kias seperti ini kias ma'al fariq. Selain ya secara logikanya tidak masuk, apalagi secara syar'i dalil tidak didukung oleh dalil. Oleh itu maka permohonan seperti ini tak akan dikabulkan. Kok tahu antum? Ya Allah yang katakan tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izinnya. Tapi ini orang soleh pasti dapat izin. Ya karena itu tidak nyimak dari awal tadi. Ya tidak nyimak dari awal. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh tak mau, ya kan? Nabi Ibrahim tak pede dia, Nabi Musa menyerah, Nabi Isa silahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun harus dulu memuji, sujud, minta izin, baru diizinkan bisa memberikan syafaat. Di mana kita dapat pastikan? Di mana kita bisa pastikan orang soleh itu? Di mana kita pastikan wali itu bisa beri syafaat? Jelas? Kalau jelas selesai kita, kalau enggak selesai. Nah. Wa qarradallahu subhanahu wa ta'ala hadzal istisfa'. Allah telah menolak cara mendapatkan syafaat seperti ini. Tidak masuk dalam sistem. Tidak masuk dalam sistem, tak bisa teraplikasi. Aplikasinya ditunda sampai masa yang tidak ditentukan. Tidak ada harapan, tidak ada harapan karena Allah tolak. Wa bayyana anna haula'i syufa'a la yamlikuna li ahadin minal khalqi darran aw naf'a. Dan Allah jelaskan bahwa para pemberi syafaat yang diharap itu tak memiliki sebagai seorang pun dari makhluk ini manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat. Kalau demikian untuk apa kita minta kepada mereka? Mintalah kepada yang memiliki. Jelas? Wa inna ma waqal istisfa' bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang terjadi dari minta syafaat kepada nabi di masa hidupnya itu pun dengan doanya, dengan doa Nabi alaihi salatu wassalam. La bijahihi, tidak dengan kedudukannya, kehormatannya, wala bidzatihi, dan tidak pula dengan zatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kama yurawwiju lahul mutawassilun, seperti yang yang dipiralkan oleh orang-orang ahli tawassul yang tidak disyariatkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak. Berarti hak itu bisa kita ketahui atau tidak? Bisa. Kalau ada yang mengatakan yang mengetahui hak itu hanya Allah SWT, iya betul. Tentu tahu dari mana? Ya kita baca kitabnya, karena kitabnya bil haq. Ya, sebagian orang tidak ada yang mengetahui yang hak dan batil itu secara apa? Tidak bisa kita menentukan ini hak ini batil. Yang tahu kita benar atau salah. Ya akhi, Allah katakan kau turunkan Al-Quran bil haq. Kemudian kita diajarkan Nabi berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Berarti kalau tidak bisa diketahui hak, untuk apa kita minta? Jelas? Kemudian Allah melarang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau tidak bisa diketahui mana hak yang mana yang batil, gimana Allah melarang kita campur adukannya? Kalau tidak bisa dibedakan. Jelas? Ini bunyinya bahasa tawadhu. Oh, antum tidak bisa pastikan ini benar ini salah. Antum salah itu. Yang tahu hanya Allah. Kalau gitu kita sesat semua lah. Allah yang tidak bisa membedakannya. Maka Allah yang katakan kami turunkan Alkitab kepadamu dengan hak. Oleh sebab itu nanti jangan campur adukan hak dengan yang batil. Yang cari hak cari dari Al-Quran dan Sunnah. Batil cari pikiran sendiri. Di mana-mana ketemu itu. Nah. Baik, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Ala lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Ingat, hanya milik Allah. Didahulukanlah lillahnya ad-dinul khalis. Yang kalau susunan grammarnya seharusnya adalah ala ad-dinul khalisulillah. Tapi dahulukan ala lillahi dinul khalis, hanya milik Allah. Ya, jelas ya. Jadi iyyaki lupa lagi. Iyyaki uhibbu, aku hanya cinta padamu. Nah. Lillahi dinul khalis, hanya milik Allah agama yang ikhlas, yang suci. Walladzina takhadhu min dunihi, lihat, dan orang-orang yang mengambil min dunihi selain Allah auliya, yaitu para wali-wali, penolong-penolong. Ma na'buduhum, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mendekatkan kami semakin dekat kepada Allah. Jadi mereka tidak percaya diri dengan hanya sekedar ibadah yang Allah syariatkan, sehingga perlu bantuan-bantuan selain Allah tadi. Allah tidak terima itu. Allah tidak terima. Allah menganggap itu sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Jelas? Illa liqarribu. Ini alasan mereka dulu. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya, orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, maksudnya pelindung-pelindung selain Allah, minta syafaat dan mendekat kepada mereka, menyembah mereka melalui tujuannya kepada Allah. Ma na'buduhum, mereka berkata, qalu ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Az-Zumar ayat 2 dan 3. Akhraj Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir, Imamul Mufassirin, dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi tafsir ayatul Quran, bisanadin sahihin an Qatadah, dengan sanad yang sahih dari Qatadah ibn Di'am as-Suddusi. Qala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dia berkata, firman Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak beribadah kepada tandingan-tandingan itu atau wali-wali itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Qala, dia menafsirkan, ma na'budu haula, kami tidak beribadah kepada patung-patung ini illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami, illa liyashfa'u lana, kecuali untuk memberi syafaat kepada Allah untuk kami. Jadi tujuannya menyembah itu supaya nanti mereka memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat. Fa ankarallahu ta'ala alaihim hadzal qaul, lalu Allah ingkari perkataan ini terhadap mereka. Allah tak terima. Walaupun alasan kalian untuk mendekatkan diri kepadaku tetap tidak diterima, dianggap sebagai mengambil tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, barangkali sampai di sini dulu lah.
Sebab seperti kemarin juga masih lumayan 4 halaman lagi. Nah, kita sambung pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Baik, kesimpulannya kembali bahwa tawassul yang dilarang itu adalah yang tidak ada dasar syariatnya. Karena melakukan tawassul seperti itu berarti melanggar perizinan. Jadi tidak ada izinnya, dilakukan juga termasuk durhaka, dan Allah keras menolak itu. Keras menolak itu dalam banyak ayatnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam keras menolak itu dalam banyak hadisnya, sampai-sampai diposisikan sama dengan kaum musyrikin. Sebut hadis nanti, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia kafir. Nauzubillah. Ya, tunggu keterangannya besok. Jangan lupakan waktu dan tempat. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.